Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara memasukkan nilai di rapor digital oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Nah, pertama-tama sebelum kita memasukkan nilai, kita harus memastikan dulu jaringan kita ini sama dengan akunnya server ya. Karena di sini servernya menggunakan WiFi-nya lab komputer, maka device kita juga harus menggunakan WiFi yang sama. Nah, ini sudah sesuai lab komputer ya. Dan setelah itu kita ketikkan di sini ya alamat IP 192.168.1.10 garis miring rapor. Nah, setelah kita klik maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk ke akun yang sudah diberikan ya. Coba di sini akun saya. Kemudian kita klik login. Nah, setelah selesai tampilannya seperti ini nanti Bapak Ibu nggih. Jadi kalau kita sebagai guru saja maka tidak ada fitur di sini sebagai wali kelas, kemudian nilai ekstra dan seterusnya. Jadi tugas kita hanya memasukkan nilai. Untuk memasukkan nilai yang harus kita siapkan ada beberapa hal. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran atau TP. Nah, ini karena saya di semester ini memiliki 5 TP, maka nanti 5 TP ini dijadikan satu kalimat saja. Seperti ini. Jadi 5 TP-nya dijadikan satu TP yang mencakup keseluruhan. Agar apa? Agar nanti di rapot ini menjadi deskripsi dalam rapot, sehingga di rapot nanti menjadi lebih efektif dan efisien. Seperti itu. Kemudian selain itu kita juga perlu menyiapkan nilai Excel. Nah, ini nilai Excel ini terserah kita bagaimana formatnya. Yang penting ada nama dan juga formatif, sumatif dan juga PAS. Karena nanti ini akan kita copy paste ke format yang ada dari aplikasi. Ini saya sudah memiliki nilai formatif, sumatif dan juga PAS. Kalau sumatifnya ada dua ya, nilai harian kita ada dua kali, misalkan satunya BTS, satunya nilai harian, maka nanti kita ambil nilai rata-rata dari nilai sumatif itu. Nah, setelah semua file ini siap ya, ada formatif, sumatif, dan PAS. Langkah berikutnya adalah kita masuk ke akun rapor digital kita. Jadi kita harus membuat TP terlebih dahulu, tujuan pembelajaran. Nah, kita tambahkan TP. Kita pilih pelajaran apa, sekarang bahasa Arabnya. Nah, ini kita pilih TP yang sudah kita siapkan tadi, kita copy. Nah, setelah selesai kita paste di sini. Kemudian kode ini opsional, tidak usah juga tidak apa-apa. Jadi semesternya sekarang ganjil, kemudian kita simpan tujuan pembelajaran. Nah, setelah sukses, kita tugaskan tujuan pembelajaran ini untuk kelas apa saja. Ya. Karena saya mengajar bahasa Arab di kelas 8, maka TP ini berfungsi untuk kelas 8. Dan kelas 9 dan kelas 7 saya mengajar informatika, jadi tidak perlu dicentang. Setelah selesai kita simpan. Nah, sukses. Setelah TP selesai, baru kita bisa memasukkan nilai akademik di sini. Ya, kita pilih pelajaran bahasa Arab, kemudian misalkan saya di sini mau menilai kelas 8G. Dan kita klik tampilkan penilaian di sini. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita perlu membuat ruangan terlebih dahulu sebelum mendownload template kelas ini. Jadi kita buat penilaian. Nah, karena tiga yang harus dimasukkan, kita masukkan pertama formatif terlebih dahulu. Nah, karena formatif hanya untuk analisis, jadi tidak mempengaruhi nilai raport. Nah, kemudian kita pilih tanggalnya, misalkan kita menilai formatif di Oktober, ya, tanggal 14 misalkan. Kemudian TP yang dinilai kita centang di sini TP-nya. Dan kita simpan semua penilaian. Oke, nah formatif sudah ada. Kemudian berikutnya kita membuat nilai sumatif. Nah, kita tuliskan di sini misalkan sumatif harian. Dan setelah itu kita pilih di sini sumatif karena ini yang untuk perhitungan rapor. Dan kemudian kita pilih per TP. Nah, karena saya menekankan pada proses sehingga saya beratkan bobot penilaian sumatif dibandingkan nilai PAS. Kalau jenengan menekankan pada PAS nih monggo, jadi nanti PAS-nya 2, sumatifnya 1 gitu. Tapi kalau saya menyarankan lebih menekankan pada proses saja.
Jadi bobot sumatifnya 2, kemudian PAS-nya 1. Kemudian kita klik di sini TP yang kita nilai. Oke, sudah berhasil. Berikutnya ruangan yang terakhir karena sudah muncul sumatif dan formatif. Ruangan yang terakhir yang harus ada adalah ruangan untuk nilai PAS. Jadi kita tulis di sini nama nilai misalkan PAS. Kemudian kita pilih sumatif ya, mempengaruhi rapor. Kemudian detail sumatifnya kita pilih sumatif akhir semester ganjil. Ya, karena tadi sumatif hariannya 2 sehingga bobot penilaian PAS saya berikan 1 di sini. Kemudian kita simpan semua penilaian. Oke. Nah, ketika ruangannya sudah ada, di sini nilainya belum muncul karena kita belum mengimpor. Ya. Sehingga yang kita lakukan berikutnya adalah mendownload template kelas. Nah, sudah kita buka file Excel tadi. Oke, kita enable editing. Nah, ketika sudah selesai, maka nilai yang sudah kita siapkan di Excel kita tadi, kita copy paste ke Excel dari aplikasi. Nah, kita copy paste di sini. Formatifnya, kemudian sumatifnya juga sama karena rata-rata yang saya ambil. Nah, kita copy paste di Excel dari aplikasinya. Kemudian berikutnya nilai PAS yang sudah kita koreksi ya dari soal-soal PAS yang kita koreksi, kemudian kita masukkan di Excel-nya juga. Setelah selesai kita simpan, kemudian kita close. Nah, setelah itu kita kembali ke aplikasi rapor digital kita. Kita import nilainya, dan kita pilih Excel yang barusan kita masukkan. Kemudian kita unggah dan proses. Kita tunggu sebentar. Nah, pemberitahuan sudah oke. Nah, sekarang kita lihat apakah nilai kita sudah masuk atau belum. Nah, ternyata sudah masuk ya. Nah, jadi jangan tidak perlu bingung lagi untuk membuat deskripsi karena deskripsi ini otomatis muncul di aplikasi setelah kita masukkan TP, dan deskripsinya nanti berbeda antara nilainya yang sesuai dan di bawah KKM karena KKM-nya 75, sehingga di bawah 75 nanti warnanya berwarna merah dan deskripsinya juga berbeda dibandingkan yang nilainya warna hijau. Nah, jadi seperti itu tutorial untuk memasukkan nilai Bapak Ibu di rapor digital dari Dinas Kabupaten, dan kita tinggal melanjutkan ke kelas berikutnya seperti proses yang tadi. Nah, apakah Excel-nya bisa digunakan untuk kelas lain? Tidak ya. Jadi untuk per kelas kita perlu membuat ruangan seperti tutorial yang tadi, dan kita download, kemudian kita baru bisa import. Nah, ketika sudah selesai, maka kita cukup untuk aplikasi digital seperti ini saja jika sudah selesai. Nah, berikut itu tadi nilai tutorial ya, cara memasukkan nilai, dan tinggal kita lanjutkan sampai semua kelas selesai. Demikian tutorial untuk memasukkan nilai di rapor digital, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.